Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Purnakom Video Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial teman-teman untuk atasi Android 12 V5 ya, yang update 1 April 2024 ya. Di sini ada beberapa kendala yang beberapa teman-teman yang gagal untuk flashing ya. Kita matikan terlebih dahulu teman-teman. Nah, kita setting tempatnya dulu. Simak videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Kekecilan ya, kecilin lagi ya, segini. Nah, kita setting tempatnya terlebih dahulu teman-teman. Oke, STB ini sudah update ya teman-teman, update 1 April 2024. Mungkin bagi teman-teman yang sudah dapat perangkat ini ya, bisa ikut tutorial berikut. Nah, kalau yang versi lama sebelumnya dengan cara tool di punyanya Antonio itu sudah berhasil sih ya, teman-teman. Ada yang membuat cara bagaimana agar ini bisa lolos pakai tambahan alat perangkat. Nah, kemarin kita di forum dapat cara dimana kita tidak perlu tambah perangkat lagi ya. Ya, nanti yang kita butuhkan hanya USB to TTL dan microSD bootloader. Nah, posisinya seperti ini ya teman-teman. Case-nya tetap masih dalam kondisi terpasang ya, kalau sebisa mungkin kalau saya gitu. Kemudian pada bagian ini ya, kita naikkan dikit ya. Pada bagian ini ada karet, bantalan karet yang biasa di bawah case STB itu, penutup baut atau kaki. Itu kita taruh di sini ya. Jadi kalau kita tekan-tekan gini bunyi gitu. Atau kalau kita taruh di bawah gini, nah, ada tekanan di situ. Ada yang tertekan, kalau kita dorong ke bawah otomatis tertekan. Kemudian yang kita perlukan adalah micro SD yang berisi bootloader, bootcut maker ya. Kita bisa pakai di sini dulu ya. Putihnya saya lepas dulu karena belum buka ya. Nah, dia muncul di remover disk A. Nah, ada kedetek. Nah, kemudian kita masuk di E ya, kita buka di STB, kemudian kita buka di V5, kemudian saya pakai firmware-nya Antonio TV Box ya, Android 12. Di tool ini sudah ada lengkap ya teman-teman. Kita ada unlock bootloader atau BL, kemudian ada flashnya yang berisi file besar ini, berisi firmware 1,5 gigaan. Kemudian ada micro SD bootloader. Nah, kita bikin micro SD bootloadernya terlebih dahulu. Kita klik yes. Nah, kita geser ke sini teman-teman. Ya, teman-teman juga bisa melihat. Nah, ini kita pilih data E. Nah, kita pilih data E to partition and format. Nah, kita centang. Ya, kemudian kita open. Nah, di sini kita pilih bootloader yang ada di sini ya teman-teman. Tinggal kita bootloader.bin kita klik, kemudian kita make formatnya oke, start kita oke. Sampai berhasil formatnya kita klik oke, kita close oke, dan ini kita close lagi. Oke, sudah berhasil teman-teman. Kemudian kita close, kita minimize saja dulu. Oke, selanjutnya kita lepas ya micro SD nya. Lupa tadi, jangan terbiasa kita mencabut langsung ya. Bisa rusak jadi pada portnya, port di PC, bisa rusak di card readernya, bisa rusak di micro SD nya. Lebih amannya kita lepas seperti ini, kita keluarkan ya. Kemudian kita minimize, kita lepas ya. Oke. Ini langsung kita pasang ya teman-teman. Tadi sudah langsung kita pasang di bagian bawah di
bagian micro SD nya. Kemudian yang kita butuhkan lagi adalah USB to TTL. Pakai ini ya, alat apa itu namanya, udah pengalaman banget ini, udah bisa menolong STB yang koit ya. Yang belum tidak bisa di flash jadi bisa di flash gitu ya. Serinya saya pakai yang lama teman-teman, HW597. HW597. Oke, kemudian kita buka putih. Putihnya ada di sini. Nah, putih. Nah, kalau kita baru pertama kali menggunakan putih, teman-teman, pastikan ikuti tutorial berikutnya. Jadi kita bisa lihat di sini kita. Nah, USB yang sering saya pakai ini memang sudah tersetting di USB 3 port-con. Jadi kita masuk ke device manager. Device manager. Kemudian di sini kita bisa lihat port-com. Nah, TTL kita masuk di port-com nomor berapa. Nah, ini penting ya. Port-com nomor berapa. Kemudian di sini kita sudah ya, port-com nomor 3. Jadi pilih di serial port-com 3. Kemudian isikan ininya sama ya, 115.200 ya. Kemudian kita klik open. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, saya geser ke bawah, device manajernya saya taruh di samping sini teman-teman. Kita perkecil lagi. Fungsinya device manager apa? Nah, nanti agar kita bisa tahu atau kita bisa melihat apa itu posisi dari posisi, apakah sudah terhubung atau belum. Nah, USB mail to mailnya dengan perangkat PC komputer ya. Kok terlalu besar. Nah, gini. Oke, kalau sudah, kita bisa pantau di sini apakah sudah terhubung dengan baik atau belum USB to TTL kita. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita butuh bantuan HDMI atau layar. Nah, fungsi layar ini nanti adalah untuk navigasi untuk masuk recovery ya, full ya. Ada kan recovery hanya untuk reset itu, dan ada recovery full ya, yang berasal dari micro SD tadi, berloader tadi. Kita tekan power terlebih dahulu, tekniknya ya, diperhatikan. Kita tekan power terlebih dahulu, kemudian hitung 3 detik, short, tahan sampai 5 detik ya. Kita hitung ya. Kita tekan, kita masukkan power 1, 2, 3, kita short ya sampai ke baris ketiga ya, lepas. Nah, jadi deretan ini sampai 3 gitu, biasanya berhasil gitu. Jika tidak berhasil, diulang lagi gitu. Jadi sekaligus sebagai tanda untuk menghitung di putih ya. Bedanya dengan versi yang lama, kalau versi yang lama Android 12 juga, di sini ada muncul pagar gitu. Pagar. Kalau di versi ini tidak muncul teman-teman. Yang April ini tidak muncul. Jika ini belum muncul ke layar, kita cukup cabut HDMI, kita pasang kembali teman-teman. Tuh, nyala. Sudah dipastikan connecting gitu. Nah, kalau sudah ini kita berani hubungkan USB mail to mailnya ya. Dari awal tadi sebenarnya juga sudah. Nah, yang perlu kita lakukan di tahap berikutnya, jika ini langsung kita pilih ke mode bootloader restart to bootloader, itu tidak berhasil teman-teman. Dia akan restart dan menyala kembali. Jadi yang perlu kita lakukan adalah karena navigasinya sebagai power tadi, sebagai navigasi, jadi tekan pertama itu untuk menggeser, tekan sekali itu untuk menggeser. Jadi kalau bisa kita contohkan seperti ini ya,
Nah, di putih akan ada kelihatan gitu. Ini untuk navigasi kita pindah dari perintah satu ke perintah yang lainnya. Nah, kita perintahkan di pas di sini. Terus untuk OK-nya adalah tahan power. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita short pin terlebih dahulu. Pastikan titik short pinnya tepat ya. Setelah short pin ya, oke, kita tekan dan tahan. Nah, setelah reset ini dilepas saja, tapi short pinnya tetap ditahan teman-teman, sambil kita melihat putih sampai benar-benar kembali ke lotak. Nah, ini dia restart, semoga berhasil. Nah, drivernya tidak kebaca. Ini sebenarnya Android phone ya. Kita update drivernya dulu teman-teman. Nah, kok tidak terbaca gimana sih? Padahal udah biasa dipakai gitu. Ayo bisa. Nah, tap install. Oh iya, close. Yes, drivernya udah kebaca teman-teman. Langkah selanjutnya bagaimana teman-teman? Karena kebetulan saya menggunakan firmware-nya Antonio, adanya ini teman-teman. Kalau teman-teman punya EBS, punya firmware yang lain, ROG atau yang lain, bisa dipakai teman-teman untuk uji coba. Karena saya punyanya ini ya, saya pakai ini aja gitu. Nah, sini aja. Saya pakai ini teman-teman. Jadi tinggal kita klik flash gitu ya. Coba bismillahirrahmanirrahim. Oke. Berhasil atau tidak ya? Semoga berhasil teman. Kok ada akses is done ya? Aduh, payah ini. Mungkin teman-teman ada yang bisa berbagi firmware ini. Firmware yang ini kayak tidak cocok nih. Kayak gagal gitu. Kita tunggu sampai akhir aja teman-teman. Semoga berhasil gitu. Karena jika gagal itu tidak apa-apa. Yang penting STB-nya tidak rusak pada chipnya kata ini. Seperti yang sering saya tekankan di teman-teman. Jadi kalau teman-teman belajar kemudian gagal, itu tidak usah itu berkecil hati gitu ya. Jangan mudah puas dan jangan mudah menyerah juga. Kalau kita mudah puas ya selesai sih. Kalau kita gampang menyerah juga udah bagus gitu. Udah pasrah, susah gitu ya. Tapi di mana ada kita misalkan melakukan suatu kegiatan dan gagal, contohnya nge-flash ini ya, kita gagal flashing gitu, teman-teman bisa istirahatkan dulu badannya, jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan biasanya karena kita melakukannya terburu-buru, kemudian kita beranggapan ingin cepat berhasil, tapi malah kendala di
perangkat atau device STB-nya. Ada yang bahkan sampai rusak chipnya gara-gara sering di short pin. Ada yang rusak, jadi eMMC-nya rusak gitu. Jadi kalau sudah mungkin melakukan 10 kali percobaan atau terlalu banyak ya dan gagal, istirahatkan dulu. Sambil istirahat mungkin bisa melihat tutorial yang atau di forum gitu. Mungkin ada step yang terlewatkan atau ada tahap-tahap yang terlewatkan dan harus coba diulang lagi gitu ya. Terus Mas Pur kok bisa pun juga belajar dari forum ya, di teman-teman sudah ada yang share, bahkan sudah ada yang membuat di channel YouTube gitu. Ada yang pakai MOBA ekstrim gitu, lebih praktis, boleh silahkan. Ada yang pakai tool firmware yang lain gitu, boleh silahkan. Ya semuanya apapun dicoba. Kita bisa mencicipi beberapa masakan nasi goreng di tempat ini, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, yang paling enak di sana, yang paling murah di sana, yang paling dekat di sana, yang paling ramah di sana, sehingga kita bisa memilih dan nantinya juga bisa memakai gitu. Pakai caranya Mas Pur memang agak lama, kemudian agak susah. Ya seperti itu. Alasannya karena alatnya punyanya itu gitu, pembelaan diri. Tapi kalau punya alat yang lain, mungkin yang lebih praktis gitu, kalau bisa melepas chip dan lebih gampang lagi teman-teman, pasti berhasil gitu ya. Cuma butuh cara-cara khusus gitu ya, cara-cara khusus agar bisa berhasil. Sudah sampai di loading Android ya, buat animasi Android seperti ini. Nah, kelemahannya di sini mungkin teman-teman yang mengalami hal sama seperti ini pakai firmware-nya Antonio, setelah flash tidak langsung terdisplay ke layar, jadi munculnya seperti ini, entah kenapa. Nanti 10 menit ora jalan, terpaksa dicoba flash lagi teman-teman. Rekamannya jadi durasinya panjang nih teman-teman, sudah 23 menit ini nunggu ini. Tambah mungkin kalau 10 menit kalau kayaknya kelamaan. Kemarin ada yang komen gitu, masih mentok di sini, terus disuruh riset pabrik ya. Di riset pabrik boleh sih, riset pabrik juga sama. Lama ini kayaknya, lepas lagi lah, gak sabar ya. Jangan bosan-bosan nonton dia. Kita tekan power, masukkan adaptor ya gitu, 3 detik ya, kemudian kita short baris ketiga, lepas, baris ke-5. Caranya tetap harus atau kita coba reset dulu ya teman-teman, daripada nge-flash lagi. Coba
siapa tahu berhasil. Kita ribet. Soalnya kemarin juga melakukan hal yang sama seperti itu teman-teman, terus jadi kita jadi nunggunya 2 kali gitu. Sudahlah, di flash lagi aja gitu, karena instruksinya dari teman suhu kita disuruh untuk flash lagi gitu. Jika gagal sekali, di flash lagi. Kalau der itu udah 1 menitan itu berarti gagal gitu. Jangan 10 menit lah, lama banget lah. Di timer. Bilangin apa, harus di flash lagi. Tuh gagal kan. Nah, berhasil kan. Oke, dapat ilmu baru teman-teman. Jadi kalau kemarin kita gagal flash, berhasil flash tapi kok enggak lama buat animasinya itu, daripada flash ulang lama ya, kita bisa di reset dulu. Patut dicoba, karena kemarin ada yang komen seperti ini, pengalaman kami untuk di factory reset saja om, nanti bisa lagi, tidak perlu di flash ulang gitu. Oke, terima kasih yang sudah memberikan pencerahan itu. Oke, setelah sekian lama akhirnya berhasil. Video tidak kita edit teman-teman, silahkan diputar berulang, nanti ketemu caranya. Intinya tadi power atau ditekan power, short pin, tekan power, tahan 3 detik, powernya tahan ya 3 detik, kemudian short pin dalam kondisi power ditahan, hitung 5 detik, dilepas. Nah, indikator lepasnya nanti teman-teman bisa lihat di sini. Nah, seperti yang saya coba berulang kali tadi. Jadi ada di perintah atau tanda ini ya, di script ini, di sampai sini. Jadi setelah lotak start sampai ini, itu sebagai pedoman kita untuk tahapan hitungannya 5 detik. Jadi kalau sudah muncul ketiga, muncul mau tulisan, lepas saja. That's pasti kena mode full recovery. Tuh, kemudian sudah selesai teman-teman. Ini pakai bahasa Inggris ya. Saya menggunakan firmware Antonio yang buat logonya sudah kita ganti Relunic. Oke ya, berhasil. Kita back aja. Nah, ini udah berhasil. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan membagikan video ini agar semakin banyak teman-teman kita yang terbantukan. Akhir kata, sukses selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, tinggal diberikan ke user teman-teman. Oke bosku, sampai jumpa lagi.